Baik, selamat pagi kepada dokter dan asesor. Perkenalkan, nama saya Alvin Frederick dari MPM 130, 110, 190, 168. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi pemeriksaan history taking dan physical examination in diabetes mellitus patient. Jadi pada pemeriksaan kali ini ada beberapa alat yang dibutuhkan berupa air dingin, garpu tala, monofilamen 10G, ada stetoskop, sfigmomanometer, dan juga probandusnya. Kemudian untuk bagaimana demonstrasinya akan saya tunjukkan seperti berikut. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Alvin Frederick dari salah satu mahasiswa kedokteran yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Kebetulan Bapak pada pagi hari ini datang ke poliendokrin untuk melakukan pemeriksaan terhadap keluhan Bapak ya. Nah, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya ingin meminta identitas Bapak terlebih dahulu ya Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Nama saya Albert Frederick. Baik, Bapak Albert sekarang berusia berapa Pak? 26 tahun. 26, baik. Pak Albert tinggalnya di mana Pak? Saya tinggal di Jakarta. Jakarta, baik. Untuk Pak Albert sekarang pekerjaannya apa ya kalau boleh tahu? Saya seorang wirausaha. Biasa Wirausaha. saja. Baik, Bapak kerjanya di mana? Kantoran gitu atau mungkin wirausaha yang pedagang gitu? Oh, kantoran juga sih. Kantoran ya, Ya. baik, kantoran. Boleh tahu nggak Bapak kerjanya hektik atau misalnya sampai subuh malam nggak? Tergantung, kadang ada sampai subuh malam, ada. Tergantung juga sih jadwalnya. Tergantung ya, baik. Nggak tentu juga sih. Baik, sebelumnya dengan Pak Albert datang dengan keluhan ada apa aja nih? Gini dok, saya memang ada perhatiin belakangan ini saya memang berat badan yang saya perhatiin. Belakang ini saya berat badan saya makin lama makin turun aja sih kayak gitu. Kurang lebih saya perhatiin ada udah 2-3 bulan ya. Terus nafsu makan makin tinggi gitu ya. Nafsu makan gampang lapar, habis itu mudah haus jadi saya minum air banyak jadi saya buang air kecilnya juga jadi banyak. Baik. Ya, seperti itu aja sih. Ada keluhan lain lagi nggak Pak? Kalau nggak salah sih, oh ya ada juga sih kaki saya juga kesemutan. 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 Terus Bapak mulai turun berat badan ini udah berapa lama Pak? Ini mau 2 atau 3 bulan seperti itu. 2 atau 3 bulan? Kurang lebih sih, kurang lebih. Baik, 2 atau 3 bulan. Sebelum turun itu, berarti 2 atau 3 bulan yang lalu tuh Bapak beratnya berapa? Mau 70, 71, 72 sih kurang lebih sih. 71, 72 ya? Iya. Kalau sekarang Pak? Sekarang 60-an. 60 sih. Baik. Terus kira-kira Pak Albert ini sehari katanya kan sering minum ya? Ya, minumnya banyak sekali sih. Itu kira-kira sehari bisa berapa botol atau takarannya berapa liter lah kalau tahu? 3 atau 4 liter. 3 atau 4 liter Iya. ya? Baik. Kemudian tiba malam-malam tuh suka kebangun sendiri nggak sih buat buang air kecil gitu? Oh itu ya, mau bilang sering ya lumayan juga sih. Oh, oke Ya. oke. Terus untuk kesemutan Bapak nih, itu juga mulai dari kapan Pak? Itu sih pas 3 bulan lalu sih belum ada sama sekali sih, tapi sudah melewati 1 bulan itu udah dikit-dikit. Pas 2 bulan tuh udah terasa sih jadi makin parah lah gitu, semakin Oke parah. oke. Terus selain itu Bapak mudah capek-capek gitu atau merasa lemas gitu terkait kondisi? Pada awalnya sih belum begitu jelas, tapi memang setelah lewat 1-2 bulan sih makin lama badan makin lemes gitu. Tidak bertenaga sama sekali. Oke oke. Terus kira-kira Pak Albert ini suka keringetan nggak gitu atau mungkin gampang kegerahan gitu Oh enggak sih, atau sering merasa cemas ada nggak? itu sih enggak ada sih sama Enggak, sekali. oke. Biasa-biasa aja sih kalau gangguan emosi sih enggak ada. Oke oke. Terus Pak Albert mungkin ada riwayat penyakit sebelumnya nggak? Mungkin dulu pernah sakit apa gitu? Penyakit sih mah doang sih. Nggak ada penyakit kronis atau Penyakit akut kronis dulu ya? aku sih nggak ada. Mah Oke, doang oke. sih biasa kayak gitu. Terus Bapak ada mengambil obat-obatan juga nggak sekarang? Lagi dalam kontrol apa gitu? Oh, kalau obat sih saya memang belakangan ini ada kontrol mengkonsumsi obat darah tinggi karena Darah saya tinggi. memang ada darah tinggi juga, sekaligus juga ada mengkonsumsi obat kolesterol. Kolesterol, Ya. tapi nggak ada gangguan jantung nggak? Kalau jantung sih nggak ada sama sekali. Nggak ada, berarti cuma
darah tinggi sama kolesterolnya. Itu karena ada kolesterol, jadi saya juga konsumsi juga sih kayak gitu. Baik. Terus Bapak di keluarganya nih ada nggak yang gejala-gejala sama dengan Bapak gitu? Kalau keluarga sih nggak ada sih sama sekali sih. Keluarga nggak ada. Cuma saya aja sih yang belakang ini, saya memang kira-kira ada diabetes kayak mungkin kayak gitu. Oke. Terus kira-kira ada nggak di Bapak faktor atau sesuatu gitu yang bisa membuat gejala-gejala Bapak makin parah gitu, atau malah mungkin men-trigger gitu bikin muncul? Kalau yang saya perhatikan saja ya. Kalau lagi makan, setelah makan itu saya memang gampang ngantuk rasanya. Bawaannya ingin tidur gitu. Habis itu habis makan memang badan rasanya agak lebih muncul gitu istilahnya. Nggak begitu bertenaga istilahnya. Oke. Terus di keluarga Bapak ada nggak sih yang sama kayak misal obesitas atau mungkin ada gangguan kolesterol juga atau tekanan darah gitu, ada nggak Pak? Biasa aja sih. Berarti dari sisi keluarga normal semua ya? Kalau sisi keluarga semua sih nggak ada masalah sama sekali sih memang. Oke. Terus buat pola hidup Bapak nih, Bapak tidurnya teratur nggak? Sering begadang atau gimana gitu? Oh, kalau tidur sih karena memang kerjaan sih memang kadang ada yang subuh, kadang malam, kadang cepat pulang juga gitu. Jadi memang istirahatnya nggak teratur sekali sih memang sih. Oke. Gitu. Untuk pola makan? Kalau pola makan sih saya mau bilang sih sayur dikit sih. Lebih seringnya kayak langsung makanan yang cepat saji gitu istilahnya. Cepat saji, seperti fast food ya? Ya fast food kayak gitu karena memang kejar waktu juga gitu istilahnya. Gitu. Berarti jarang makan sayur sama makan fast food? Ya, jarang makan sayur juga bisa dikatakan jarang juga. Cemilan gitu sering makan cemilan Kalau misalnya? cemilan kadang ya sering juga kalau cemilan. Berarti Bapak cenderung makannya tuh tinggi karbo ya Pak? Ya, Tinggi bisa karbo. Dikatakan seperti itu. Oke, suka makannya manis-manis seperti kue atau dessert gitu? Oh, kalau manis saya suka sih manis. Oke. Manis suka sih. Terus Bapak biasa nih kalau bisa dihitung dalam seminggu itu berapa kali olahraga? Mau dikatakan sih sekali, jarang juga sih. Ya sempat ya mungkin Bapak ya, sibuk. karena memang dikejar waktu juga sih. Jarang. Oke. Terus mungkin dari Pak Albert ada keluhan yang mau ditambahin gitu terkait keluhan Bapak sekarang? Sekarang sih yang saya lihat sih, yang saya rasakan cuma itu aja sih, kurang lebih seperti itu aja sih. Oke, baik. Mungkin kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan fisik ya terhadap keluhan-keluhan Bapak nih untuk melihat atau mengakses lebih itu ada gangguan apa mungkin di dalam kesehatan tubuh Bapak gitu ya. Oke, Bapak silakan untuk saya ukur dulu ya tingginya ya Pak. Ya. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik Bapak, silakan berdiri di sini Pak. Sini ya. Baik, ya. Tumitnya nempel ke tembok, kaki yang rapat, bagian bokong nempel, dan juga bagian kepala nempel Pak. Mohon ke kanan sedikit. Lagi, sedikit lagi. Baik. Di sini saya akan mengukur tinggi Bapak ya Pak. Baik, untuk tinggi Bapak 171 cm, kita lanjut ke pengukuran berat badan ya Pak. Ya. Baik Bapak, saya persilakan untuk naik ke tempat timbangannya untuk ditimbang berat badannya. Oke. Sini ya Pak. Iya. Baik, 60,6 ya Pak. 6,6 Oke. ya. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lingkar perut Bapak. Jadi saya akan meminta izin pada Bapak untuk mengangkat baju Bapak sedikit ya. Apakah Bapak tidak apa-apa? Enggak apa-apa. Oke. Segini cukup? Oke. Baik, 74 cm ya Pak. Ya. Oke. Bapak saya persilakan untuk naik ke tempat kasur untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Oke. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Pak. Pemeriksaannya akan terasa sedikit tidak nyaman, namun akan saya lakukan seprofesional mungkin ya Pak. Ya. Apabila merasa sedikit tidak nyaman, Bapak bisa cukup memberitahu saya saja. Baik Pak. Baik. Sebelumnya saya akan meminta Bapak untuk menggulung lengan tangannya sedikit ke atas ya Pak. Apakah tidak apa-apa? Enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ini ya. Iya. Baik.
Pertama-tama untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah yaitu ada dilakukan pada tangan dominan pasien. Kemudian pertama kita akan mencari pulsasi dari arteri radialis dan juga arteri brachialis dari tangan pasien. Setelah menemukan kedua lokasi pulsasi itu, kita akan mulai menaruh cuff di lengan atas pasien, tepatnya 2,5 cm di atas antecubittalis fossa pasien. Maaf ya Pak. Baik, setelah memasang cuff pada brachialis pasien, pertama kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah sistol terlebih dahulu pada pasien tersebut dengan cara memompa bulb hingga pulsasi pada arteri radialis pasien tidak terasa lagi. Baik Pak, akan saya mulai pemeriksaannya. Karena pada pemeriksaan estimasi tekanan darah pasien, pulsasi arteri radialisnya tidak terasa pada 110 mmHg, maka akan saya tambahkan 30 mmHg berjumlah 140 mmHg untuk mengecek tekanan darah pasien yang sesungguhnya. Kemudian untuk mencari tekanan darah pasien, detakan pertama yang terdengar pada stetoskop di arteri brachialis pasien itu ada tekanan darah sistol, dan pulsasi terakhir ada tekanan darah diastol pada pasien. Kemudian untuk mendengarnya kita akan menggunakan stetoskop pada bagian bell. Baik Pak, untuk pemeriksaan tekanan darah sudah selesai. Untuk tekanan darah Bapak itu cukup tinggi ya Pak, berkisar pada 150 per 120 untuk tekanan darahnya, 150 untuk tekanan darah keluar, dan 120 tekanan darah baliknya. Baik, pemeriksaan ini akan saya lanjutkan untuk pemeriksaan kepada bagian kaki Bapak untuk melihat apakah ada tanda-tanda atau gangguan-gangguan pada bagian kaki Bapak ya. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya untuk kaki akan saya lepas terlebih dahulu. Sebelum kita melanjutkan pemeriksaan kepada kaki pasien, ada baiknya kita memeriksa tanda-tanda diabetes mellitus yang ada pada bagian atas tubuh pasien, seperti akantosis nigricans pada bagian ketek pasien atau lipodystrophy pada perut pasien yang mungkin bisa disebabkan karena adanya hasil penyuntikan insulin pada tubuh pasien. Baik Bapak, sebelumnya saya minta izin dulu Pak untuk Bapak memperlihatkan bagian ketiak Bapak. Apakah boleh? Boleh. Baik. Baik, sekarang saya meminta Bapak untuk izin memperlihatkan bagian perut Bapak ya, untuk dilihat apakah ada tanda-tanda kerusakan pada jaringan lemaknya atau tidak ya Pak. Ya, siap. Baik, mau saya bantu angkat atau gimana Pak? Baik. Oke ya. Baik, saya akan lanjut ke pemeriksaan bagian kaki Bapak ya. Di kaki Bapak nanti akan terdiri atas 3 bagian pemeriksaan ya Pak. Pertama saya akan menginspeksi tampak pada kaki Bapak. Kemudian kedua saya akan memeriksa sensasi pada kaki Bapak. Nanti saya akan menggunakan 3 macam. Ada garpu tala, kemudian ada menggunakan sejenis benang, dan juga pemeriksaan apakah Bapak bisa merasakan suhu atau tidak ya Pak. Nanti akan saya tempelkan AFS seperti itu. Ya. Kemudian ini untuk garpu talanya Pak, nanti akan saya lakukan penjepitan seperti ini, nanti dia akan bergetar. Kemudian untuk rasanya akan saya tunjukkan seperti Bapak, nanti rasanya seperti ini ya Pak. Ya. Baik. Baik, akan saya lanjutkan ke pemeriksaannya. Pemeriksaan pada kaki pasien terdiri atas yang namanya comprehensive
foot inspection. Jadi kita pertama-tama akan melihat apakah ada ulcer atau luka pada kaki pasien atau adakah pembentukan kalus pada kaki pasien juga. Apabila sudah dilihat, kita pastikan pada bagian dorsal tidak ada apa-apa dan juga di bagian sela-sela kaki pasien terlihat ada kalus atau tidak atau sejenis ulcer pada kedua bagian kakinya. Setelah itu kita akan meminta pasien untuk mengangkat kakinya sedikit untuk melihat bagian tumit pasien. Kakinya saya angkat sedikit ya Pak. Ya. Setelah kita melihat tidak ada tanda-tanda ulcer, baik kalus pada kaki pasien, kita bisa lanjut untuk pemeriksaan pulsasi terlebih dahulu untuk melihat apakah peredaran pada arteri itu masih baik atau tidak. Pengecekan arteri ini ada dua lokasi. Pertama ada dorsalis pedis arteri di bagian punggung kaki. Kita akan mengecek apakah pulsasi terasa. Kemudian ada di posterior tibia arteri, di mana terletak pada di atas bagian tumit pasien. Baik pada pasien ini, kedua arteri masih terasa pulsasinya. Setelah itu kita akan lanjut untuk pemeriksaan sensasi pada kaki pasien. Pemeriksaan monofilamen ini akan dilakukan pada beberapa lokasi khusus yang biasanya memang di tempat itu ditemukan apabila pasien memiliki abnormalitas pada tubuhnya. Di sini terdiri atas falanges pertama pada kaki pasien, kemudian metatarsal pertama, kemudian ada di metatarsal ketiga, falanges ketiga, dan juga metatarsal kelima pada pasien. Kemudian satu lagi ada di bagian posterior di dorsal kaki pasien, tepat di antara falanges pertama dan falanges kedua. Untuk melakukan pemeriksaan monofilamen ini, kita akan meminta pasien untuk menutup matanya, kemudian kita akan memprobe monofilamen ini ke kaki pasien, kemudian menanyakan apakah pasien merasakan sensasi disentuh atau tidak dengan monofilamen ini. Baik, kepada Bapak, Bapak tolong tutup mata sebentar ya Pak. Kemudian apabila Bapak merasa sentuhan seperti ini, Bapak bilang berasa. Apabila tidak, Bapak bilang tidak ya Pak. Oke. Baik, akan saya mulai ya Pak. Apakah berasa Pak? Rasa. Apakah berasa? Rasa. Apakah berasa? Rasa. Apakah berasa? Enggak. Enggak terasa. Apakah berasa? Terasa. Apakah berasa? Enggak terasa. Apakah sekarang berasa? Terasa. Baik. Apakah sekarang terasa Pak? Terasa. Baik. Apakah sekarang terasa? Sekarang enggak. Oke, baik. Untuk pemeriksaan ini akan dilakukan kepada dua kaki pasien. Kemudian apabila setelah pemeriksaan monofilamen ini selesai, kita akan lanjutkan kepada pemeriksaan garpu tala. Untuk pemeriksaan garpu tala ini akan digunakan garpu tala berfrekuensi 128 Hz yang akan digetarkan kemudian ditempelkan pada metatarsal joint pertama di bagian medial kaki pasien di sebelah sini. Dan ini dilakukan pada kedua kaki pasien juga. Kemudian kita akan meminta pasien untuk menutup matanya dan menanyakan apakah pasien merasakan getaran atau tidak. Kemudian ditanyakan juga apakah getaran tersebut sudah berhenti atau belum. Baik Bapak, sekarang akan saya lakukan pemeriksaan garpu tala ya Pak. Ya. Apakah berasa getaran Pak? Terasa. Apakah sudah berhenti? Sudah. Baik. Kemudian pemeriksaan garpu tala ini akan dilakukan pada kedua kaki pasien. Apabila sudah dan pasien ditemukan abnormalitas, maka akan dilanjutkan pemeriksaan refleks, dan apabila tidak, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke pemeriksaan suhu. Kemudian pemeriksaan suhu ini akan menggunakan RS. Apabila pasien dapat merasakan dingin, maka pemeriksaan bisa dikatakan selesai. Baik Pak, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Pada pemeriksaan Bapak, saya menemukan beberapa gejala-gejala atau tanda-tanda yang tidak normal ya Pak. Mungkin selanjutnya akan dilaksanakan kepada rujukan spesialis yang lebih tepat untuk menangani keluhan Bapak ya Pak. Baik, untuk pemeriksaan hari sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak untuk atas kerjasamanya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada dokter dan asesor. Sekian mengenai
demonstrasi history taking dan physical examination in diabetes mellitus patient. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Hatur nuhun.